Di benua Asia ternyata ada di Nusantara dan terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di pesisir barat Kalimantan. Kalau sahabat kenal tahu dengan VOC, VOC ini adalah kongsi dagang dari Belanda. Perkongsian dagang ini kemudian jadi negara di dalam negara, tapi masih patuh dan tunduk dengan kerajaan Belanda. Berbeda dengan republik yang satu ini, terbentuk juga dari kongsi dagang. Namanya Republik Lanfang. Terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Diambil dari nama pendirinya, Presiden pertama Republik Lanfang, yakni Lo Van Pak. Berdiri pada tahun 1777, dimulai dengan imigran Cina yang bekerja di Pontianak dan wilayah Kalimantan Barat lainnya. Hal ini bermula dari 3 kesultanan, yakni Kesultanan Sambas, Mentawai, dan Landak yang kaya akan mineral tambang emas. Ketiga kesultanan ini membutuhkan pekerja ekstra untuk bekerja di wilayah pertambangan. Maka ketiga kesultanan ini mendatangkan buruh migran atau pekerja tambang dari Tiongkok. Itu sebabnya ketika mula berdiri sampai akhirnya bubar, Republik Lanfang tunduk kepada 3 kesultanan, yakni Kesultanan Sambas, Mentawai, dan Landak. Namun diberikan kewenangan otonom yang lebih, di mana salah satunya rakyat dapat memilih presiden melalui pemilu. Pendiri Republik Lanfang, yakni Lo Van Pak, bertujuan membentuk Republik Lanfang ini agar menyatukan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat, khususnya dari berbagai kongsi dagang yang ada di sana yang bekerja sama dengan 3 kesultanan tersebut. Kebayang nggak sahabat kenal betapa kayanya pesisir barat Kalimantan sehingga para sultan di Kalimantan Barat tersebut mendatangkan buruh yang berasal dari Tiongkok pada abad ke-18 untuk bekerja dalam pertambangan emas dan timah. Di antaranya dapat sejumlah ikatan usaha atau kongsi dagang yang menikmati otonomi politik khusus, dan Lanfang dikenal oleh sejarah berdasarkan tulisan oleh Yap Yun Siong, menantu kapitan terakhir kongsi Lanfang, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda pada tahun 1885. Tercatat sahabat kenal, selama awal mula berdiri pada tahun 1777 hingga tahun 1884 sudah ada 13 kali presiden. Bahkan jika dibandingkan dengan usia Republik Indonesia, usia Republik Lanfang jauh lebih tua, 100 tahun lebih dibandingkan Indonesia yang baru 76 tahun. Semoga Indonesia masih terus berjaya sampai ratusan tahun kemudian. Sampai akhirnya pada tahun 1884, kekuatan Hindia Belanda makin tak terbendung di Nusantara. Bahkan hampir keseluruhan wilayah NKRI modern sudah dikuasai oleh Belanda. Selain itu, kekuatan dari 3 kesultanan yang sebelumnya menaungi Republik Lanfang sudah mulai meredup, sehingga perlawanan dari masyarakat di Kalimantan Barat dari 3 kesultanan, terutama masyarakat Republik Lanfang, sudah tidak dapat lagi membendung kekuatan Belanda atau bahkan melawannya, sehingga berakhirlah eksistensi Republik Lanfang.